Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mawaddah dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Yang pertama yaitu pengertian ta'arud al-adilah dan al-jamu' wal at-taufiq. Secara etimologi, ta'arud adalah pertentangan, sedangkan al-adilah adalah jamak dari kata dalil yang berarti alasan dan argumen. Persoalan ta'arud al-adilah dibahas para ulama dalam ilmu usul fikih ketika terjadinya pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih, diantaranya yaitu: yang pertama, Imam Al-Syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lainnya menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut. Yang kedua, Kamal Ibnu Al-Human dan Al-Taftahzani, keduanya ahli fikih Hanafi, mendefinisikannya dengan pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya. Yang ketiga, yaitu Ali Hasaballah atau ahli usul fikih kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya dengan terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya. Yang kedua, dalil tersebut berada dalam satu derajat. Yang dimaksud dengan satu derajat adalah antara ayat dengan ayat atau antara sunnah dengan sunnah. Sedangkan al-jamu' wat taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang terjadi hasil hukum. Perbedaan antara al-jamu' dan taufiq: al-jamu' adalah usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan antara dalil-dalil yang kontradiksi. Maksud menggabungkan di sini adalah dalam rangka untuk menemukan titik-titik perbedaan atau persamaannya. Adapun taufik adalah usaha mengkompromikan hal-hal yang telah ditentukan melalui proses sebelumnya, yaitu al-jamu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ta'arudah al-adilah dan cara menyelesaikan ta'arudah al-adilah. Yang pertama, antara Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nahl ayat ke-16 yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan kuda dan keledai untuk kamu tunggangi dan sebagai perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, antara surah dengan surah. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, dan lalu mandi dan melakukan puasa. Yang ketiga, antara sunnah dengan qiyas. Antara sunnah dan qiyas dapat dilihat dari contoh binatang untuk akikah. Berdasarkan sunnah, 1 kambing untuk perempuan dan 2 kambing untuk laki-laki. Yang keempat, antara qiyas dengan qiyas. Contoh pengkiasan masalah antara pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan ta'arudah al-adilah. Cara yang pertama yaitu nasak, yang kedua tarziq, yang ketiga al-jam'u wat tawfiyah, yang keempat tasyahud. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatul Fitri, NIM 0306202068. D. Tarjih atau unsur, syarat, dan jalan tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan atau memberatkan. Menurut Ibnu Hazib dan Al-Midi, tarjih didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya.
Tarjih antara dalil nas. Tarjih di antara dalil-dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalil nas itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi perlawanan antara al-nas dan al-zahir, maka yang diutamakan adalah al-nas. Sebab al-nas itu dilihat dari segi dalilnya lebih kuat dari al-zahir. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24. Yang kedua, mendahulukan al-mukam dari al-zahir. Al-nas dengan al-mufassar dilihat dari segi tingkatan dan kekuatan adalah antara al-mukam dengan yang lainnya. Maka yang paling diderajatkan adalah al-mukam. Yang ketiga, mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nas. Dengan kata lain, dilihat dari penunjukan adalah nas. Maka ibarah nas lebih kuat dari isyarah nas. Karena ibarah nas apa yang disebutkan bukan berdasarkan isyarat. Oleh karena itu, ibarah nas dimenangkan dari ibarah nas. Yang keempat, mendahulukan isyarah nas atas adalah nas. Dilihat dari tingkahnya, maka isyarah nas lebih kuat dari adalah nas. Oleh karena itu, yang dimenangkan adalah isyarah nas jika terjadi perlawanan dengan adalah nas. Yang B, pertarjihan perlawanan antara qiyas. Berdasarkan pandangan ulama ushul, ternyata di antara qiyas juga terdapat perlawanan. Menurut Zaki al-Din Syahbah bahwa juga terjadi perlawanan di antara qiyas, maka mujtahid harus mengambil atau berpegangan pada salah satu yang terkuat darinya. Yang E, naskis mankus. Naks secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah maka adalah dua macam. Pertama, nas menurut istilah pada para ulama usul fikih mutaakhirin, mereka memiliki tahrif yang berbeda-beda. Di antara tahrif yang diringkas dan mencakup adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Syahlil al-Utsmini, yaitu menghapuskan hukum